Namun, itu sudah terlambat. Proyeksi kapak hitam memang sangat kuat, tapi Li Yunzi sudah mengambil inisiatif. Harum dingin terdengar, dan fluktuasi spasial meletus dari dalam formasi petir. Setelah itu dia dan Hon Li tiba-tiba menghilang di tengah kilatan petir perak. Proyeksi kapak hitam merobek formasi petir, tetapi Hon Li dan Li Yunzi sudah tidak terlihat dimanapun pada saat itu. Bahwa tidak menghentikan pria berjubah hitam itu untuk menyerang, tapi dia juga tidak menunjukkan niat untuk masuk. Dia hanya menghela nafas sebelum menutup matanya, seolah dia merasakan sesuatu. Ekspresi marah muncul di wajah ia saat melihat serangannya yang gagal, tapi dia tidak berani mengatakan apapun karena takut mengganggu Bahwa. Setelah beberapa lama, Bahwa membuka kembali matanya, dan berkata, "Aku akan membuat formasi petirnya benar-benar diketahui setelah paling banyak 5 atau 6 kali lagi. Aku sudah mempersempit beberapa kemungkinan tujuan teleportasi, mari kita pergi ke satu dengan satu." "Ya, Nyonya Bahwa. Maafkan aku karena telah membongkar, tapi bagaimana hartamu jatuh ke tangan pria itu?" Hei bertanya dengan rasa ingin tahu. "Salah satu pecahan pedang kekayaan surgawi yang mendalam telah dicuri oleh kera jahat di pegunungan iblis emas. Saat aku terbangun dan melacak tempat persembunyian kera, itu sudah dibunuh. Jadi pecahan bilah itu secara alami diambil oleh orang yang telah membunuh kera. Selama periode waktu itu, banyak makhluk awan surgawi telah berkelana ke pegunungan, jadi pasti salah satu dari mereka yang membunuhnya. Pada saat itu, saya memiliki kesepakatan dengan para tetua agung dari 13 surgawi Cloud Races, jadi saya tidak dapat menjelajahi wilayah mereka untuk mendapatkan kembali harta karun itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa harta itu akan jatuh ke tangan manusia. Saya tidak tahu bagaimana dia berhasil masuk ke pegunungan setan emas saat itu, tapi pasti tidak ada alasan untuk tidak mengambil kembali harta itu darinya." Bahwa menjelaskan dengan tenang. "Begitu. Aku menghadapi beberapa makhluk awan surgawi di masa lalu, tapi aku tidak berpikir bahwa ada seseorang di antara mereka yang mampu membunuh kera iblis tahap integrasi tubuh itu," kata ia saat tanda ketakutan yang masih ada muncul melalui matanya. "Baiklah, sudah cukup pembicaraan tentang masalah itu, mari kita fokus untuk mengamankan bunga awan surgawi sekarang. Mengesampingkan yang lainnya, bunga itu sendiri akan dapat menekan beberapa lukaku, jadi kita tidak bisa membiarkannya lolos. Juga, hasil ramalan saya menunjukkan bahwa obat roh yang saya cari tampaknya ada di area ini juga. Pastikan untuk mengawasi, hei. Jika Anda dapat membantu saya menemukan obat roh yang saya butuhkan sehingga saya bisa memulihkan semua kekuatanku, aku pasti akan memberimu hadiah yang mahal," janji Bahwa. "Yakinlah, Nyonya, saya akan melakukan segala daya saya untuk membantu Anda melacak obat roh itu. Sayang sekali Anda tidak dapat menentukan dengan tepat apa obat ini melalui ramalan Anda. Jika tidak, semuanya akan menjadi banyak lebih mudah," jawab Ie. "Saya telah mencoba-coba beberapa teknik ramalan, tetapi saya tidak terlalu ahli dalam bidang ini. Sayangnya, kedua bawahan saya yang paling terpercaya, Yun dan Long, telah tewas dalam pertempuran sejak lama. Jika tidak, mereka akan bisa untuk melakukan semua ini menggantikanku," kata Bahwa saat sedikit kekesalan melintas di matanya. Ekspresi serius muncul di wajah ia setelah mendengar ini. "Aku pernah mendengar tentang Master Yun dan Master Long juga. Mereka bukan leluhur suci, tetapi kemampuan yang mereka miliki membuat mereka menjadi ancaman bahkan bagi leluhur suci pada umumnya. Secara khusus, Master Yun terkenal sebagai ramalan terbaik kedua Master di alam suci kita, hanya Master Xuan Guang, yang berspesialisasi dalam teknik ramalan, lebih unggul dalam bidang ini dengan sepotong tanda petik ganda buka. Hehe. Jadi bahkan kamu tahu tentang mereka. Itu tidak terlalu mengejutkan, mereka benar-benar pernah sama terkenalnya dengan leluhur suci pada umumnya," kata Bahwa saat ekspresi mengingatkan muncul di matanya. Hei menawarkan senyum hormat, tapi tidak berani berbicara lebih jauh tentang masalah ini. Tidak lama setelah itu, Bahwa kembali mengarahkan pandangannya pada tugas yang sedang dihadapi. "Ayo pergi. Jika kita tidak berangkat sekarang, kita mungkin kesulitan melacak manusia itu." Hei secara alami tidak keberatan dengan ini. Dia memberikan respon tegas sambil mengulurkan busur hormat.
lalu langsung terbang ke bunga raksasa itu juga, berdiri sekitar 10 kaki di belakang Balhwa. Balhwa menyapu lengan baju di udara, dan bunga raksasa di bawah kakinya berputar di tempat, melepaskan semburan cahaya merah jambu yang tak terhitung jumlahnya, serta aroma yang khas. Cahaya merah muda kemudian memudar, dan bunga raksasa itu tidak terlihat. Setelah itu, bunga raksasa muncul di beberapa tempat lagi, hanya menghilang segera setelahnya setiap saat. Ketika bunga merah muda raksasa muncul di udara di atas hutan lebat sekitar 4 jam kemudian, Balhwa tiba-tiba mengeluarkan teriakan terkejut. Segera setelah itu, Hye dan Balhwa muncul kembali dari dalam bunga. "Apakah Anda sudah melacak keduanya?" Nyonya Hye bertanya dengan sikap gembira. "Tidak, tapi sepertinya kita bertemu dengan beberapa tamu tak terduga," jawab Balhwa sambil mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Tamu Hye secara alami sangat bingung, dan dia juga buru-buru mengarahkan pandangannya ke arah yang sama, tapi tidak melihat apapun untuk usahanya. Namun, di saat berikutnya, cahaya spiritual berkelebat ke arah itu, dan 2 bola cahaya putih muncul tanpa peringatan sebelum tiba di ruang terdekat, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah lempeng yang mencakup segalanya dan balai batu setan. Hye segera berseru saat melihat 2 benda besar di dalam bola cahaya putih, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Balhwa juga menilai 2 harta itu dengan ekspresi yang rumit, tapi ada tatapan yang sangat dingin di matanya. Orang-orang di dalam 2 harta itu secara alami juga memperhatikan Balhwa, dan ekspresi mereka berubah drastis saat mereka buru-buru menghentikan harta karun mereka. Segera setelah itu, fluktuasi spasial meletus, dan 4 sosok humanoid muncul. Mereka tidak lain adalah klon Yuancha dan Xue Guang, dan mereka semua menilai Balhwa dengan ekspresi tegang. "Sister Balhwa, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini," Yuancha berkata dengan suara yang agak kaku dan tidak nyaman. "Yuancha, kupikir aku juga tidak akan bertemu denganmu lagi, terutama di alam roh ini. Sepertinya pengorbanan suci telah dimulai. Namun, kurasa tidak pantas bagimu untuk menyebutku sebagai saudara perempuan," Balhwa berkata dengan suara tenang. Wajah Yuancha segera menjadi pucat pasi setelah mendengar ini. Ketiga klon Xue Guang sudah mengutuk kesialan mereka segera setelah mereka mengidentifikasi Balhwa, dan saat Balhwa mengarahkan pandangan dinginnya ke arah mereka, mereka hanya bisa memaksakan senyum di wajah mereka sementara mereka berkata dengan hormat. Xue Guang memberi hormat kepada Nyonya Balhwa. Tanda petik ganda buka. "HMPH, kamu tampaknya menjadi lebih kuat, itu cukup mengesankan bahwa kamu mampu mengolah begitu banyak klon. Aku kebetulan kehilangan beberapa pelayan, kalian bertiga sudah cukup," kata Balhwa dengan suara dingin. Wajah ketiga klon Xue Guang juga menjadi pucat pasi setelah mendengar ini. Mereka melirik satu sama lain dan sepertinya langsung sampai pada keputusan, segera meluncur kembali ke piring giok sebagai 3 semburan ki hitam. Suara dering yang jelas meletus dari lempeng yang meliputi semua, dan ki hitam dan putih meletus dari harta karun dalam hiruk pikuk, membentuk diagram tai chi raksasa yang lenyap dalam sekejap. The Hall mencakup plate memang harta yang sangat kuat, tapi sayangnya, tubuh asli Anda tidak ada di sini, dan Anda bukan pemilik harta karun ini. Tidakkah menurut Anda itu terlalu naif bagi Anda untuk menyimpan harapan mendapatkan jauh tepat di bawah hidungku? Ekspresi Balhwa menjadi gelap saat dia membuat gerakan meraih dengan satu tangan. Tiba-tiba, salah satu dari 7 matahari yang terik di langit tiba-tiba mulai mengembang dengan cepat. Matahari sedikit melengkung dan kabur, diikuti matahari putih dengan diameter lebih dari 10.000 kaki muncul dari udara tipis. Matahari putih memancarkan cahaya yang berkilauan, serta panas terik yang secara instan menaikkan suhu di sekitarnya lebih dari 10 kali lipat, seolah-olah dia benar-benar menarik matahari dari jauh. Teknik matahari ilusi yang hebat, Yuancha berseru saat ekspresinya berubah drastis. Balhwa menatapnya dengan dingin, tapi tetap diam saat dia menunjuk ke matahari raksasa di udara. Ledakan bergema terdengar saat matahari perlahan berputar, melepaskan benang putih yang tak terhitung jumlahnya yang menembus ruang dan mencakup seluruh area yang terlihat. Yuancha mengangkat tangan untuk memanggil cermin hitam kuno, yang berubah menjadi penghalang cahaya tembus cahaya yang melindunginya di dalam. Penghalang cahaya berhasil menjaga agar benang-benang cahaya menjauh,
tetapi menilai dari ekspresi tegang di wajah Yuan Cha, jelas bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama. Lebih dari 10.000 kaki jauhnya, benang cahaya menembus ruang di area tertentu, dan ledakan yang bergema terdengar, diikuti dengan lempengan giok raksasa jatuh dari udara tipis. Benang-benang cahaya di sekeliling semuanya berubah arah dan menyatu menuju pelat batu giok dalam hujan lebat, seolah-olah mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Seluruh pelat batu giok langsung dikelilingi oleh benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan itu hampir dibanjiri. Raungan kemarahan dari Xue Guang terdengar, dan pelat giok berputar di tempat saat itu melepaskan ki hitam dan putih dalam hiruk-pikuk, membentuk diagram tai chi raksasa lagi yang berhasil untuk sementara menahan serangan yang akan datang. Bahwa tetap benar-benar tanpa ekspresi saat melihat ini, tetapi dia segera membuat gerakan meraih ke arah pelat batu giok, dan cahaya putih berkedip, diikuti oleh tangan raksasa yang berukuran lebih dari 1000 kaki muncul dari udara tipis. Tangan itu merentangkan kelima jarinya, dan nyala api putih menyala di seluruh permukaannya saat ia meraih pelat batu giok di bawah. Deru amarah lainnya terdengar dari dalam pelat batu giok saat diagram tai chi terlepas dari pelat batu giok, lalu meluas hingga sekitar 2 kali ukuran aslinya saat meluncur ke arah tangan besar itu. Suara mendengung yang keras kemudian terdengar dari pelat batu giok itu sendiri, dan ruang di dekatnya berputar dan kabur saat bersiap untuk berteleportasi lagi. Segera setelah diagram tai chi raksasa bersentuhan dengan tangan raksasa itu, tangan raksasa itu segera mulai bergetar hebat sebelum hancur berkeping-keping saat jari tangan besar itu menutup di sekitarnya. Api putih yang membara langsung membakar pecahan diagram tai chi menjadi ketiadaan, lalu menyapu ke bawah untuk menutupi pelat batu giok juga. 3 klon Xue Guang secara alami sangat khawatir dengan ini, dan 3 suara berbeda terdengar serempak, memohon belas kasihan dan mengutuk bahwa pada saat bersamaan. Namun, nyala api putih tidak padam sedikit pun, dan pelat batu giok putih bersih hampir seketika berubah menjadi warna merah menyala di hadapan nyala api yang ganas. Begitu tangan raksasa itu menggenggam erat pelat batu giok, 5 naga api putih terbang keluar dari ujung jarinya sebelum berputar mengelilingi harta karun itu, dan pelat batu giok itu mulai mencair lapis demi lapis. Tidak teriakan kemarahan dan alarm terdengar dari dalam pelat batu giok, diikuti oleh miniatur pagoda yang hanya berukuran beberapa inci terbang keluar. Pagoda tersebut kemudian berubah menjadi proyeksi pelangi yang tingginya lebih dari 1000 kaki dalam sekejap, dan 5 naga yang berapi-api itu dicegah secara paksa. Naga-naga itu masih meronta-ronta dengan hebat dan mengeluarkan api dari mulut mereka, tapi proyeksi pagoda pelangi tetap kokoh dan tegas. Selain itu, cahaya pelangi berkelebat dari permukaan proyeksi, dan itu menyerap banyak api putih untuk memperkuat dirinya. Namun, tepat pada saat ini, matahari raksasa di atas mulai runtuh seperti gunung besar atas perintah bahwa proyeksi pagoda pelangi memang sangat mendalam, tapi tidak mungkin ketiga klon Xue Guang bisa melepaskan kekuatan penuh harta karun itu. Jadi, di hadapan matahari yang sangat besar, itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum hancur berkeping-keping. Bintik-bintik cahaya pelangi yang hancur berkumpul untuk membentuk miniatur pagoda lagi, tetapi pada kesempatan ini, itu benar-benar kehilangan kilau. Matahari putih besar terus turun, dan lempeng raksasa tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum itu juga tergenang. Di dalam cahaya putih yang berkilauan, pelat batu giok mulai meleleh lagi, dan tepat sebelum itu benar-benar meleleh menjadi ketiadaan, 3 garis cahaya merah ditembakkan keluar dari pelat batu giok, hanya untuk disapu oleh nyala api putih yang membakar dan benar-benar dibakar di tengah 3 deru kesedihan. Ketiga klon ini masing-masing sekuat makhluk tahap integrasi tubuh akhir, tetapi mereka sama sekali tidak berdaya di hadapan bahwa. Ini karena fakta bahwa mereka hanyalah klon sementara tubuh asli bahwa hadir, dan fakta bahwa teknik matahari ilusi hebatnya menekan sebagian besar seni kultivasi iblis juga berkontribusi pada hal ini. Jika tidak, meskipun bahwa pernah sangat terkenal di alam iblis penatua, tidak mungkin dia bisa membunuh 3 klon Xue Guang dengan mudah dalam keadaannya yang sangat lemah. Hampir pada saat yang sama dengan kematian 3 klon Xue Guang lainnya duduk di kursi batu di tengah pagoda iblis raksasa di dekat Deep Heaven City.
Dia saat ini mendengarkan beberapa Raja Iblis tahap integrasi tubuh melaporkan eksploitasi terbaru dari tentara iblis. Tidak hanya pasukan iblis memusnahkan semua pemukiman besar manusia di luar kota surga dalam, bahkan beberapa keluarga besar dan sekte yang lebih kecil telah dimusnahkan. Sekarang, saatnya untuk mulai merencanakan bagaimana mereka akan mengelilingi kota Dick Haven sepenuhnya. Saat Xue Guang sedang mendengarkan dengan saksama ide-ide yang ditawarkan oleh bawahannya, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, dan dia tiba-tiba bangkit berdiri saat dia melepaskan raungan marah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka bertiga terbunuh sekaligus? Para Raja Iblis lainnya secara alami diberi ketakutan oleh ledakan amarahnya yang tiba-tiba, dan mereka semua saling memandang dengan ekspresi bingung. Bolehkah saya bertanya apa yang terjadi? Chuan Xue Guang, salah satu penguasa iblis yang lebih terkemuka, bertanya dengan hati-hati setelah keraguan singkat. Serangkaian pikiran melintas dengan cepat di benak Xue Guang, dan kemarahan di wajahnya dengan cepat memudar saat dia mengadopsi ekspresi tenangnya yang biasa. Aku mengutus 3 pengawalku untuk melakukan sesuatu untukku dan menanamkan sebagian dari perasaan spiritualku di dalam diri mereka. Tetapi mereka gagal. Tapi tidak apa-apa, aku akan mengirim beberapa orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Tanggapan ambigu ini meninggalkan lebih banyak yang harus diinginkan, tetapi Chuan Iblis lainnya secara alami tidak berani mengorek lebih jauh. Dengan demikian, mereka hanya dapat mengubah topik pembicaraan dan mulai mendiskusikan rencana mereka untuk mengelilingi kota surga yang dalam lagi. Adapun Xue Guang, dia kembali duduk di kursinya dengan ekspresi tenang, seolah-olah ledakan amarah itu benar-benar tidak lebih dari kehilangan ketenangan sesaat. Jauh di dalam sungai merah tua di Elder Devil Ray Alam, raungan amarah juga terdengar tanpa peringatan apapun. Gemuruh-gemuruh menyebabkan air di danau bergemuruh hebat, tetapi tiba-tiba, suara itu tiba-tiba terputus, dan tidak ada suara lagi yang terdengar. Di alam roh, penghalang cahaya yang dibentuk oleh cermin hitam Yuanca juga segera hancur begitu matahari raksasa turun ke atasnya. Api putih membara yang dilepaskan oleh matahari menyapu ke bawah tanpa ampun, dan wajah Yuanca semakin memucat saat dia menangis minta tolong dengan suara panik. Cahaya hitam tiba-tiba melintas dari aula batu di bawah, dan sosok humanoid muncul di belakang Yuanca dengan care seperti hantu sebelum mengangkat sepasang tangan ramping ke udara. Manik emas seukuran kepalan terbang, lalu menghilang ke matahari raksasa dalam sekejap. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan semburan cahaya keemasan tiba-tiba meledak di dalam matahari raksasa. Saat itu terjadi, sebuah lubang besar dengan diameter sekitar 100 kaki diledakkan ke matahari. Berbeda dengan ukuran pegunungan matahari putih, lubang seperti itu secara alami agak tidak signifikan, tetapi sosok humanoid hitam tiba-tiba berubah menjadi bola cahaya hitam. Bola cahaya kemudian menyapu Yuanca juga sebelum terbang ke lubang di bawah sinar matahari dengan kecepatan yang luar biasa. Liu Ji murid bawah berkontraksi sedikit saat melihat sosok humanoid hitam, dan ekspresi tenangnya digantikan oleh salah satu kemarahan dingin saat dia membuat gerakan mencengkeram ke bawah dengan kedua tangan sekaligus. 2 kelopak bunga melepaskan diri dari bunga raksasa di bawah kakinya, lalu melesat ke arah tangannya. Cahaya biru bersinar dari tangannya, dan salah satu kelopak bunga berubah menjadi busur hijau raksasa, sementara yang lain berbentuk panah putih panjang. Gerakan bawah tampak agak lambat dan lesu saat dia menarik busur, tapi dia tidak repot-repot membidik sebelum melepaskan panahnya. Segera setelah anak panah itu meninggalkan haluan, itu berubah menjadi seberkas cahaya putih yang langsung menghilang di tempat. Saat itulah Liu Ji muncul di sisi lain matahari putih raksasa bersama Yuanca, dan suara melengking tajam segera terdengar di sampingnya. Hatinya tersentak mendengar ini, dan dia segera melepaskan 8 perisai kristal kecil di tengah kilatan cahaya biru. Semua perisai berwarna biru bening, seolah-olah telah ditempa dari es glasial, dan mereka langsung muncul sebelum Liu Ji menumpuk satu sama lain. Suara pekikan tajam tiba-tiba terputus saat seberkas cahaya putih muncul di depan 8 perisai, lalu menghilang lagi dalam sekejap. Detik berikutnya, serangkaian retakan tajam terdengar secara berurutan, dan 8 perisai kecil meledak bersamaan. Liu Ji tersandung ke belakang,
dan dapat dilihat bahwa sebuah lubang setebal ibu jari telah menembus dadanya. Bola api putih kemudian meletus dari lukanya sebelum menyelimuti seluruh tubuhnya. Meskipun demikian, Liu Ji tetap tidak bingung. Dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola esensi darah, yang berubah menjadi awan kabut darah yang dengan cepat meresap ke udara. Adegan yang mencengangkan pun terjadi. Saat kabut darah bersentuhan dengan api putih yang ganas, yang terakhir langsung padam dengan mudah. Namun, Liu Ji tidak punya waktu untuk memperhatikan cederanya sendiri karena dia dengan cepat membuat segel tangan. Cahaya hitam meletus dari tubuhnya lagi, menyapu Yuan Cha sebelum meluncur menjauh. Bola cahaya hitam dengan cepat menghilang ke kejauhan setelah hanya beberapa kilatan, meninggalkan bawah untuk melihat dengan ekspresi gelap. Tepat pada saat ini, cahaya 5 warna tiba-tiba mulai berputar di sekitar aula batu yang telah ditinggalkan oleh Liu Ji dan Bao, dan rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam hiruk-pikuk untuk membentuk formasi raksasa di bawah. Aula batu terletak di tengah formasi, dan itu akan berpindah tempat. Cahaya dingin melintas di mata Bao saat melihat ini. HMPH, mereka mungkin lolos, tapi kalian berdua tidak akan seberuntung itu. Begitu suaranya menghilang, busur di tangannya menghilang, dan dia menunjuk ke aula batu dari jauh. Matahari raksasa di udara langsung berubah menjadi penghalang api putih yang menutupi seluruh langit, dan pada saat yang sama, bunga merah muda raksasa muncul di bawah aula batu. Garis pedang merah muda Ki ditembakkan keluar dari bunga sebelum menyerang formasi raksasa dengan akurasi yang tepat, dan formasi itu langsung hancur, sehingga menggagalkan upaya balai batu untuk teleportasi. Dua raungan rendah terdengar dari dalam aula batu, dan itu terbagi menjadi dua sebelum berubah menjadi sepasang raksasa batu abu-abu. Raksasa membenturkan dada mereka dengan tampilan yang mengancam, tapi mereka jelas sangat waspada terhadap Bao dan tidak berani untuk benar-benar menyerangnya. Bao hanya membuat segel tangan yang aneh dengan sikap acuh tak acuh saat melihat ini, dan dentuman tumpul terdengar saat dua pilar cahaya tembus cahaya muncul dari bunga besar di bawah sepasang batu raksasa. Kedua pilar cahaya itu secepat kilat, dan mencapai dua raksasa itu dalam sekejap. Sepasang raksasa secara alami sangat khawatir dengan ini, dan mereka mencoba untuk mengambil tindakan mengelak, tetapi sudah terlambat. Kedua pilar cahaya tersebut sepenuhnya mengabaikan cahaya spiritual pelindung di sekitar mereka sebelum menghilang ke dalam tubuh mereka dalam sekejap. Mereka berdua hanya memiliki kesempatan untuk berteriak kaget dan marah sebelum rangkaian bunga kristal muncul di setiap inci tubuh mereka. Kedua raksasa batu itu langsung disegel di dalam lapisan zat kristal misterius dan sama sekali tidak bisa bergerak. Bao mengangkat tangan dalam diam saat dia menilai dua raksasa batu, dan cahaya putih bersinar dari substansi kristal di atas tubuh para raksasa. Segera setelah itu, sepasang raksasa mulai menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap mata, mereka telah direduksi menjadi sepasang benda seukuran kepalan tangan yang disimpan di lengan bajunya. Selamat telah mengalahkan musuh yang kuat itu, Nyonya Hie buru-buru bergegas untuk mengucapkan selamat. Mereka hanyalah 3 klon Xue Guang, mereka hampir tidak bisa dianggap sebagai musuh yang kuat. Sebaliknya, 6 klon Liu Ji adalah sekutu yang sangat penting baginya. Setelah diserang oleh Sunset Arrow milikku, itu akan memakan waktu setidaknya 100 tahun baginya untuk pulih ke tingkat kekuatan sebelumnya, Bao berkata dengan suara acuh tak acuh. Kalau begitu haruskah kita mengejar dan membunuh mereka semua? Ini kesempatan yang sangat langka. Ia menyarankan dengan hati-hati. Bao merenungkan saran ini sejenak sebelum menjawab, tidak perlu itu. Liu Ji pasti memiliki semacam teknik gerakan penyelamat nyawa di lengan bajunya, bahkan jika aku mengejarnya dengan seluruh kekuatanku, kemungkinan untuk bisa tangkap dia masih agak kurus. Prioritas utamaku sekarang adalah bunga awan surgawi. Kalau aku biarkan bunganya lolos, maka akan sangat sulit menemukannya lagi di masa depan. Ayo pergi. Tanda petik ganda buka. Ia Nyonya Hie menjawab dengan sikap hormat. Segera setelah itu, bunga raksasa di bawah berputar di tempat, melepaskan semburan cahaya merah muda yang menyapu keduanya sebelum memindahkan mereka pergi. Dengan demikian, kedamaian dan ketenangan kembali ke daerah itu, dan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di sana.
di lembah terpencil yang tak terhitung kilometer jauhnya, dua formasi kilat perak berkilauan dengan ukuran berbeda muncul di udara di tengah guntur bergemuruh. Yang lebih kecil dari dua formasi petir terkandung di dalam yang lebih besar, dan di tengah kedua formasi berdiri sepasang sosok humanoid. Salah satunya adalah seorang pemuda berjubah biru, sementara yang lainnya adalah seorang pria kekar dengan sepasang sayap merah, memegang plat formasi perak di masing-masing tangan. Ini tidak lain adalah Hon Li dan Lei Yunzi. Apakah kamu siap, rekan Tawis Han? Secara teoritis, saya seharusnya memiliki formasi petir ganda ini semua tahu, tapi saya belum pernah benar-benar mengujinya, jadi jika ada yang tidak beres, ada pelepasan tanggung jawab Anda. Lei Yunzi terkekeh dengan bersemangat saat busur petir berputar di sekitar tubuhnya. Hehe, jika ada yang tidak beres, biarlah, aku hanya harus menerima takdirku. Namun, mengingat ini secara teoritis, aku tidak perlu takut. Selain itu, aku sudah sebentar mempelajari formasi petir ganda ini sekarang, dan bagiku, sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Han Li menjawab sambil tersenyum. HMPH, kamu membuatnya terdengar seperti kamu memiliki banyak kepercayaan padaku, tapi kamu sama teliti dan menghitung seperti kamu beberapa ratus tahun yang lalu. Baiklah, keduanya mungkin hampir melacak kita lagi, ayo pergi. Lei Yunzi memutar matanya sebelum melemparkan kedua pelat formasi ke udara, dan mereka menghilang dalam sekejap ke dalam dua formasi petir. Segera setelah itu, dia membuat segel tangan dan mulai melantunkan sesuatu. Dua formasi petir diaktifkan di tengah gemuruh petir, dan busur petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam formasi. Lei Yunzi mengeluarkan teriakan nyaring, dan beberapa petir yang setebal tangki air meletus keluar dari pusat formasi petir untuk membanjiri dirinya dan Hon Li sekaligus. Keduanya kemudian menghilang dari dalam formasi petir, dan sekitar 15 menit kemudian, fluktuasi spasial meletus di dekatnya, diikuti dengan bunga merah muda raksasa muncul dari udara tipis lagi. Kelopak bunga perlahan menyebar terbuka untuk menampakkan bahwa dan Hei, dan ekspresi yang pertama berubah sedikit saat dia mengarahkan pandangannya ke tempat di mana formasi petir ganda pernah berada. Mengapa fluktuasi benar-benar berbeda dari teleportasi masa lalunya? Bahkan aku tidak bisa merasakan tujuan teleportasi potensial mereka lagi, bahwa bergumam pada dirinya sendiri dengan sikap terkejut. Itu tidak mungkin. Bukankah kamu sudah hampir mengetahui formasi petir pria itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Hei berseru. Bukan hanya itu, tapi aku juga tidak bisa lagi merasakan tanda pelacakan yang aku tanam padanya, yang berarti dia sudah mati, atau benar-benar berhasil teleportasi hingga jutaan kilometer jauhnya, bahwa merenung. Mata Hei membelalak drastis saat mendengar ini, dan dia tidak tahu harus berkata apa sebagai jawaban. Dilihat dari fluktuasi spasial sisa yang tersisa di sini, kemungkinan besar yang terakhir. Sepertinya aku meremehkan mereka, mereka benar-benar memiliki cara untuk berteleportasi sejauh itu sekaligus. Jadi, bagaimanapun, bunga awan surgawi memang cukup berguna untuk saya, tetapi tidak sebanding dengan energi yang dibutuhkan untuk melakukan ramalan untuk melacaknya lagi. Mari kita pergi ke wilayah manusia, obat roh yang sepenuhnya dapat menyembuhkan saya harus ada di sana. Saya hanya akan dapat memperoleh informasi yang lebih rinci setelah saya ke sana dan lakukan ramalan lagi. Sangat mengherankan Hei, bahwa tampaknya tidak terganggu sedikit pun oleh ini dan tetap tenang seperti biasanya. Hei secara alami tidak berani mengajukan keberatan dan segera memberikan tanggapan yang tegas. Tepat pada saat Bao Hu hendak pergi, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya, dan alisnya sedikit berkerut saat dia mengarahkan pandangannya ke arah tertentu. Namun, setelah mengintip ke kejauhan untuk waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya untuk secara paksa melepaskan dirinya dari kegelisahan di hatinya sebelum pergi dari tempat kejadian di atas bunga raksasanya. Jutaan kilometer jauhnya, busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari udara tipis di tengah guntur yang keras di atas danau tanpa batas. Busur petir langsung membentuk formasi petir raksasa, dan mengikuti kilatan cahaya perak yang menyilaukan, Han Li dan Lei Yunzi muncul. Keduanya memeriksa sekeliling mereka, dan ekspresi gembira muncul di wajah mereka berdua. Berhasil.
Formasi petir ganda ini benar-benar mampu memindahkan kita ke jarak jutaan kilometer. Perasaan terus-menerus diawasi akhirnya menghilang. Mari berpisah di sini, rekan Taois Han. Kegembiraan di wajah Lei Yunzi memudar, dan dia segera pergi tanpa repot-repot melakukan basa-basi yang tidak perlu. Han Li mengangguk sebagai tanggapan sebelum ekspresi yang sedikit sedih muncul di wajahnya. Sangat disayangkan bahwa formasi petir ganda ini membutuhkan 2 orang dengan penguasaan formasi petir untuk digunakan. Jika tidak, itu akan menjadi kemampuan penyelamat hidup yang luar biasa. Hehe, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita sudah sangat beruntung bisa bertemu satu sama lain dan berhasil melarikan diri dari pengejar kita. Seperti kata pepatah, mereka yang selamat dari krisis terparah bisa mengharapkan berkah di hari-hari mendatang. Mungkin ada nasib baik menunggu kita di tikungan. Lei Yunzi terkekeh. Kamu telah diberkahi dengan kekayaan yang sangat besar untuk mendapatkan bunga awan surgawi itu, sesama Taois. Han Li juga tertawa sebagai jawaban. Oh, apakah kamu tertarik dengan bunga awan surgawi juga? Saudara Han. Lei Yunzi bertanya dengan sedikit senyum di wajahnya. Anda telah salah paham dengan saya di sana, Saudara Lei. Bunga awan surgawi memang merupakan benda roh yang sangat berharga, tapi bertentangan dengan seni kultivasi yang saya gunakan, jadi saya tidak tertarik padanya. Baiklah, saya akan melakukannya pergi sekarang, aku berharap bisa bertemu denganmu lagi suatu hari nanti, kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat perpisahan. Ekspresi Lei Yunzi sedikit mereda setelah mendengar ini, dan dia juga membalas hormat Han Li. Saya berharap perjalanan Anda aman dan lancar, rekan Taois. Han Li tidak mengatakan apa-apa lebih jauh dan memberi Lei Yunzi satu anggukan terakhir sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru. Setelah Han Li menghilang di kejauhan, Lei Yunzi terbang ke arah yang berlawanan sebagai seberkas cahaya perak. Han Li terbang dengan arah berlawanan dari wilayah manusia selama 3 hari 3 malam tanpa henti sebelum akhirnya tiba di gunung yang suram dan tandus. Kemungkinan ditemukan oleh makhluk iblis sangat kecil di daerah terpencil seperti itu, jadi dia berhenti dan turun di tengah gunung. Dia membuat segel tangan sambil mengucapkan sesuatu, dan lapisan cahaya kuning menyelimuti tubuhnya sebelum dia menghilang ke gunung dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, Han Li muncul kembali di dalam gua tertentu di dalam perut gunung, dan dia menyapu kedua lengan baju di udara untuk melepaskan beberapa puluh bendera formasi. Bendera-bendera itu kemudian semuanya berubah menjadi titik cahaya spiritual yang menghilang ke ruang sekitarnya dalam sekejap. Detik berikutnya, lapisan cahaya putih samar muncul di sekitar gua, dan baru kemudian Han Li menghela nafas lega saat dia duduk di atas batu raksasa di tengah gua. Dia membalikan tangannya, dan beberapa botol giok dengan ukuran berbeda muncul satu demi satu sebelum dilempar ke udara. Dia mengeluarkan batu giok sekitar selusin pil dengan warna berbeda dari botol-botol ini sebelum mengkonsumsinya sekaligus, kemudian menutup matanya dan mulai bermeditasi. Tidak hanya dia harus memulihkan kekuatan sihirnya yang sangat habis, dia juga harus memperbaiki efek obat yang ganas dari obat-obatan roh yang dia konsumsi secara langsung. Tidak mungkin menyelesaikan kedua tujuan ini tanpa menghabiskan setidaknya 2 atau 3 bulan. Han Li bermeditasi selama lebih dari 2 bulan, dan ketika dia membuka kembali matanya, tidak hanya semua efek obat yang berpotensi berbahaya telah dimurnikan sepenuhnya, kekuatan sihir dan rasa spiritualnya telah pulih ke puncaknya. Baru sekarang Han Li benar-benar merasa santai. Dalam kondisinya saat ini, bahkan jika Yuan Cha akan melacaknya lagi, dia akan percaya diri dengan kemampuannya sendiri untuk menghadapinya dalam pertempuran. Setelah terbangun dari meditasinya, Han Li berhenti sejenak sebelum membalikan tangan untuk menghasilkan kotak kayu putih dan botol giok biru. Cahaya keemasan melintas dari tangannya, dan kotak kayu putih itu segera diselimuti lapisan cahaya keemasan, lalu naik ke udara dengan sendirinya. Han Li kemudian mengarahkan pandangannya ke botol giok biru, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Saya telah mendengar banyak hal luar biasa tentang Cao Ti Chien yang Ki ini, tetapi saya tidak berpikir saya akan dapat memperolehnya suatu hari nanti. Jika saya dapat memperbaikinya, terobosan saya ke tahap integrasi tubuh akhir akan dijamin.
Honli bergumam pada dirinya sendiri sebelum menjentikan jari ke arah tutup botol giok. Tutup botol itu terbang dengan sendirinya, dan bola cahaya muncul dari dalam botol sebelum naik ke udara. Ekspresi Honli sedikit menggelap saat tangannya segera melesat ke depan sebelum membuat gerakan meraih, melepaskan ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar yang meliputi seluruh gua. Dia menarik tangannya kembali ke dirinya, dan bola cahaya biru itu bergetar sebelum ditarik secara paksa ke dalam genggamannya. Honli mengalihkan pandangannya ke arah bola cahaya biru dan mulai menilai dengan hati-hati melalui mata yang menyipit. Di dalam cahaya biru itu ada dua titik cahaya seukuran kacang polong, satu hitam dan satu putih. Cahaya biru melintas di mata Honli, dan dua titik cahaya yang awalnya sedikit kabur segera menjadi lebih jelas baginya. Namun, dalam sekejap setelah dia melihat dengan jelas pada dua titik cahaya itu, dia segera bergidik saat ekspresi kosong muncul di wajahnya, dan dia benar-benar terpaku di tempatnya. Setelah beberapa lama, ekspresi konflik tiba-tiba muncul di wajah Honli, dan dia mengertakannya sebelum muntah seteguk darah sementara tiba-tiba jatuh ke belakang. Sungguh ilusi reinkarnasi yang kuat. Kau Yin Yang Ki ini benar-benar sama menakutkan seperti yang diceritakan oleh legenda. Jika bukan karena fakta bahwa saya berhasil kembali ke kenyataan pada saat-saat terakhir, aku benar-benar kehilangan diriku untuk selamanya di dalam dunia yang dibentuk oleh Kau Yin Yang Ki. Honli bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit rasa takut di matanya. Dalam sekejap dia telah menggunakan mata jiwa yang terang untuk menilai Cao Yin Yang Ki. Dia ditarik oleh kekuatan esensial yang tertanam di dalamnya dan terjun ke dunia ilusi yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat kembali ke kenyataan. Untungnya, dia telah meramalkan ini sebelumnya, dan menanam ledakan energi di dalam dirinya yang akan meledak sendiri pada waktu yang ditentukan untuk membangunkannya secara paksa. Jika tidak, dia kemungkinan besar akan duduk di sini dalam keadaan pingsan sampai hari dia meninggal. Cobaan itu tentu saja sangat mengkhawatirkan bagi Honli, tetapi pada saat yang sama, itu menegaskan kepadanya bahwa ini memang Cao Yin Yang Ki dan tidak bisa menjadi yang lain. Jika dia bisa memperbaiki Cao Yin Yang Ki ini, maka terobosan ke tahap integrasi tubuh akhir akan terjamin. Namun, sebelum itu, dia harus mengunjungi dua iblis tua di kunci penyegel iblis. Dengan mengingat hal itu, dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke bola cahaya biru, dan sambaran petir terdengar saat busur petir emas tipis melesat dari ujung jarinya. Busur petir menghujam bola cahaya biru dalam sekejap, lalu segera melesat kembali. Bintik hitam dan putih cahaya di dalam cahaya biru tetap sama sekali tidak tergerak, dan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, tampilan konten muncul di wajah Honli, dan dia menunjuk ke botol giok biru, di mana botol itu mengeluarkan semburan cahaya putih yang menyapu bola cahaya biru sebelum menariknya ke dalam botol. Honli menyapu lengan baju di udara untuk menyimpan botol giok itu, lalu mengalihkan perhatiannya ke kotak kayu yang melayang di udara. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seutas manik-manik, lalu meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri sebelum perlahan-lahan menutup matanya. Beberapa saat kemudian, fluktuasi spasial meletus dalam ruang misterius tertentu, dan klon indera spiritual Honli muncul tinggi di udara. Dia memeriksa sekelilingnya, dan alisnya sedikit berkerut setelah menemukan bahwa dia telah menemukan dirinya di dunia salju dan es. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, fluktuasi spasial meletus di dekatnya, dan dua sosok humanoid muncul bersamaan. Ini tidak lain adalah Feng Xie dan Che Qigong. Keduanya tampak sangat gembira melihat Honli, dan Feng Xie terkekeh saat dia bertanya, "Kenapa kamu begitu lama, rekan Taois Han? Saudara Che dan aku khawatir kamu telah membuat dirimu berada dalam masalah besar. Aku akan datang dan bertemu denganmu jauh lebih awal dari ini, tapi selama setahun terakhir ini, aku terus-menerus diburu oleh beberapa musuh yang kuat, dan hanya berhasil melarikan diri dari mereka," Honli menjelaskan sambil tersenyum. "Melihat Anda di sini, saya berasumsi bahwa Anda aman sekarang. Saya harus memberi selamat kepada Anda, Taois Han. Apakah Anda berhasil mendapatkan Cao Yin Yang Ki?" Che Qigong bertanya dengan ekspresi penuh harap namun sedikit gugup di matanya.
Aku yakin kalian berdua lebih sadar daripada aku apakah ada Cao Tianyin yang Qi yang hilang di Devil Sailing Lock, jawab Han Li sambil mengangkat alis. Tidak hanya Ceki Gong dan Feng Xie tidak marah dengan tanggapan ini, keduanya sangat gembira mendengar jawaban Han Li. Hehe, kami memang merasakan gangguan di Devil Sailing Lock tidak lama setelah terakhir kali kami berpisah, tapi kami telah terjebak di sini dan terpengaruh oleh pembatasan di harta ini, jadi kami hanya merasakan gangguan yang samar-samar ini. Karena itu, kami masih memerlukan konfirmasi dari Anda. Menilai dari apa yang Anda katakan, apakah aman untuk berasumsi bahwa Anda telah memperoleh Cao Tianyin yang Qi? Feng Xie tiba-tiba berbicara dengan Han Li dengan cara yang jauh lebih sopan daripada di masa lalu. Saya mengalami beberapa kecelakaan selama proses tersebut, tetapi saya memang telah mengekstraksi Cao Tianyin yang Qi. Bukankah sudah saatnya Anda mengungkapkan metode perbaikan kepada saya sekarang? Han Li bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Kami berdua memiliki kepercayaan penuh padamu, tapi bukankah seharusnya kamu menunjukkan kepada kami bukti bahwa kamu telah berhasil mengekstrak Cao Tianyin yang Qi? Ceki Gong bertanya dengan hati-hati. Feng Xie juga mengangguk untuk mendukung kata-kata Ceki Gong. Saya pikir Anda akan menanyakan itu. Han Li telah mengantisipasi permintaan seperti itu, dan dia tiba-tiba menggosok kedua tangannya, lalu mendorongnya ke arah Feng Xie dan Ceki Gong. Busur petir emas meletus dari telapak masing-masing tangan, dan mereka meluncur langsung ke arah sepasang iblis tua. Hati kedua iblis itu bergerak saat melihat ini, dan salah satu dari mereka membuat gerakan menyambar, sementara yang lain membuka mulutnya lebar-lebar. Dengan demikian, salah satu busur emas petir ditangkap oleh Feng Xie, sementara yang lainnya dimakan oleh Ceki Gong. Keduanya menutup mata dan mengarahkan indera spiritual mereka ke arah busur petir masing-masing, dan Han Li hanya menunggu dalam diam dengan tangan disilangkan. Setelah hanya beberapa napas, Feng Xie dan Ceki Gong membuka mulut mereka hampir bersamaan, dan tampilan konten muncul di kedua wajah mereka. Tidak salah lagi, auranya sangat lemah, tapi yang pasti itu adalah aura Cao Tianyin yang Qi. Sekarang setelah kita memastikannya, mari kita bahas persyaratan kolaborasi kita, kata Feng Xie saat ekspresi bersemangat muncul kembali. Wajahnya. Sebaliknya, ekspresi Han Li menjadi gelap setelah mendengar ini, dan dia bertanya dengan suara dingin, apakah Anda tidak setuju untuk memberi saya metode perbaikan untuk setengah dari Cao Tianyin yang Qi? Apakah Anda berubah pikiran? Tidak sama sekali, rekan Taois Han. Ketentuan asli dari perjanjian kami secara alami tidak akan berubah, tetapi pertimbangan lebih lanjut harus diambil ketika memutuskan bagaimana tepatnya kami akan memfasilitasi pertukaran. Jika tidak, bagaimana kami akan memutuskan apakah kami harus menyerahkan atas metode penyempurnaan terlebih dahulu atau jika Anda harus memberi kami Cao Tianyin yang Qi terlebih dahulu? Ceki Gong terkekeh. Begitu. Kita semua terikat oleh sumpah, tapi menghadapi harta yang begitu penting, sumpah seperti ini memang agak kurang gravitasi, kata Han Li saat ekspresinya sedikit mereda. Memang, dan itulah mengapa rekan Taois Feng dan saya telah memikirkan cara untuk memfasilitasi pertukaran yang seharusnya memuaskan kedua belah pihak. Apakah Anda ingin mendengarnya? Rekan Taois Han Ceki Gong bertanya. Tentu, silakan, jawab Han Li dengan sikap acuh tak acuh. Sebenarnya sangat sederhana, kami akan membagi proses pertukaran menjadi beberapa bagian. Kami akan memberikan bagian dari metode penyempurnaan terlebih dahulu, dan jika Anda merasa itu asli, Anda dapat memberi kami bagian dari Cao Tianyin yang Qi itu. Anda berjanji kepada kami. Setelah itu, kami akan terus memberi Anda bagian dari metode pemurnian dengan imbalan bagian dari Cao Tianyin yang Qi. Di akhir proses ini, hanya akan ada sedikit Cao Tianyin yang Qi yang Anda masih berutang kepada kami, dan saya yakin Anda tidak akan bersedia menanggung risiko serangan balik dari iblis batin atas sejumlah kecil Cao Tianyin yang Qi. Demikian pula, kami tidak akan bersedia melepaskan bagian terakhir itu dari Cao Tianyin yang Qi hanya untuk menahan bagian terakhir dari metode perbaikan, Feng Xie mengusulkan. Han Li tetap diam setelah mendengar ini, tetapi tatapan kontemplatif di matanya menunjukkan bahwa dia dengan hati-hati mempertimbangkan lamaran ini.
Kedua iblis itu yakin bahwa Han Li akan setuju, tetapi mereka tetap menjadi sedikit gugup. Namun, keduanya adalah makhluk yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka lebih dari mampu mempertahankan wajah poker saat mereka menunggu keputusan dari Han Li. Itu ide yang bagus. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan, Han Li akhirnya memutuskan. Feng Xie sangat gembira, dan dia segera menjawab, hehe, Anda pasti telah membuat keputusan yang bijaksana, rekan Taois Han. Mari kita mulai pertukaran kita segera, ini adalah bagian pertama dari metode perbaikan. Jika Anda tidak melihat ada masalah dengan itu, maka Anda harus menyerahkan bagian pertama dari Cao Ti Chien Yang Qi kepada kami dalam waktu 3 hari. Jika Anda tidak dapat melakukannya tepat waktu, maka kami akan menyerah pada pertukaran ini. Jika itu terjadi, Anda tidak hanya akan harus menderita serangan balik dari iblis batin Anda juga tidak akan pernah bisa memurnikan Cao Ti Chien Yang Qi. Tanda petik ganda buka. Han Li hanya mengangguk sebagai jawaban, dan Cek Higong melambaikan lengan baju saat melihat ini, mengirimkan bola cahaya putih terbang ke arah Han Li. Han Li mengangkat tangan untuk menangkap bola cahaya putih, yang di atasnya terungkap sebagai slip giok putih murni. Aku akan mempelajari bagian metode penyempurnaan ini, dan aku akan kembali secepat yang aku bisa setelah sampai pada keputusan. Aku akan pergi sekarang, kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya salam perpisahan, lalu hancur menjadi titik cahaya spirit shell. Apakah menurutmu dia akan mempertahankan akhir dari kesepakatannya? Saudara Che Feng Xie bertanya setelah Han Li pergi dari ruang ini. Selain kami dan Xue Guang, hampir tidak ada orang lain yang mengetahui metode penyempurnaan untuk Cao Ti Chien Yang Qi. Jika dia ingin bisa menyempurnakannya, maka dia tidak punya pilihan selain memenuhi sisi pertukarannya semua, menyerahkan setengah dari Cao Ti Chien Yang Qi-nya pasti lebih baik daripada menyimpan semuanya tetapi tidak dapat menggunakannya. Selain itu, kami saat ini berada di tengah-tengah pengorbanan suci. Dengan begitu banyak musuh yang kuat di sekitar, ada tidak mungkin dia akan menyerah pada sesuatu yang bisa memberinya dorongan basis kultivasi besar-besaran, jawab Cek Higong dengan percaya diri. Aku sungguh berharap begitu. Hehe, dengan Cao Ti Chien Yang Qi ini, tidak akan lama sampai kita bisa keluar dari sini. Ketika saatnya tiba, kita bisa menangkap bocah itu bersama-sama dan secara paksa mengekstrak separuh lainnya dari Cao Ti Chien itu. Yang Qi dari tubuhnya, tidak mungkin dia bisa benar-benar menyempurnakannya dalam waktu sesingkat itu, kata Feng Xie dengan tatapan bersemangat di matanya. Tentu saja. Benar-benar khayalan bagi seorang kultivator manusia seperti dia untuk berpikir bahwa dia dapat mengambil Cao Ti Chien Yang Qi ini untuk dirinya sendiri. Saya dapat melihat dia adalah anak nakal yang cukup berhati-hati, tetapi tidak mungkin dia dapat mengantisipasi bahwa kita sudah melanggar semua batasan dalam kunci penyegel iblis ini. Sekarang, yang kita lewatkan hanyalah Cao Ti Chien Yang Qi miliknya. Selama kita memiliki waktu setengah tahun untuk menyempurnakan Cao Ti Chien Yang Qi ke tingkat dasar, itu akan menjadi cukup bagi kita untuk keluar dari kunci penyegel iblis ini. Ketika saatnya tiba, hari-hari Xue Guang akan dihitung. Cek Higong menatap kepingan salju yang turun dari langit saat sedikit kegilaan muncul di matanya. Haha, aku sangat menantikan hari itu, senyum sinis juga muncul di wajah Feng Xie. Sementara itu, di luar kunci penyegel iblis, Han Li telah menarik klon indera spiritualnya, dan jiwa yang baru lahir juga telah kembali ke tubuhnya. Dia perlahan membuka matanya, lalu membalikkan tangannya untuk menghasilkan slip giok putih itu. Dia menekan slip giok dengan kuat ke dahinya sendiri, lalu menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya untuk memeriksa isinya. Memang ada metode penyempurnaan yang agak tidak lengkap di sana, yang terdiri dari sekitar 1000 karakter. Saat Han Li mempelajari isi dari metode pemurnian yang tidak lengkap ini, ekspresinya mulai mengalami perubahan kecil, dan dia pergi bermeditasi selama 2 hari 2 malam dengan slip giok menempel di dahinya. Pada pagi ketiga, dia akhirnya menarik kesadaran spiritualnya, dan giok yang tergelincir di dahinya segera hancur menjadi debu. Dia secara alami sudah memasukkan isi slip giok sepenuhnya ke memori pada saat ini. Metode perbaikan terlihat nyata.
Bahkan jika kedua iblis tua itu ingin mencoba sesuatu, aku yakin mereka tidak akan mengambil risiko merusak pertukaran ini sejak awal, gumam Hon Li pada dirinya sendiri saat pandangan kontemplatif muncul di wajahnya. Setelah memikirkan masalah ini sebentar, Han Li sampai pada sebuah keputusan. Aku harus melempar kunci penyegel iblis ini kembali ke alam iblis Elder setelah aku mendapatkan metode pemurnian. Sepertinya aku tidak akan bisa menunggu sampai aku bisa menjelajah ke alam iblis penatua bersama Patriark Long dan yang lainnya. Anda hanya perlu melemparkannya ke simpul acak di mana dua alam kita sudah tumpang tindih. Tanda petik ganda buka. Setelah membuat keputusan itu, dia menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan botol giok biru yang berisi Chaotich Yin yang Qi, lalu meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri lagi. Titik-titik. Sementara Hon Li bersembunyi di dunia primordial dekat wilayah manusia, bertukar metode perbaikan sedikit demi sedikit dari Qigong dan Feng Xie, Deep Heaven City telah dikepung sepenuhnya. Serangkaian benteng iblis yang masing-masing setinggi beberapa ribu kaki telah didirikan di depan setiap tembok kota, dan di dalam benteng itu ada prajurit lapis baja iblis elit yang tak terhitung jumlahnya. Pagoda terbang besar-besaran juga muncul di udara di atas pasukan iblis, dan mereka dikelilingi oleh gebong terbang dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Di antara benteng ada serangkaian gunung batu dan kawah dengan ukuran berbeda, di dalamnya ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai tingkat kekuatan. Di platform raksasa di atas salah satu benteng iblis, ada lebih dari 100 makhluk iblis bermutu tinggi yang menilai kota surga dalam dari jauh. Mereka dipimpin oleh seorang pemuda berjubah merah tua yang memasang ekspresi dingin, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat padanya, mereka akan menemukan bahwa dia tampaknya agak terganggu, seolah-olah pikirannya berada di tempat lain. Sementara itu, makhluk iblis tingkat tinggi lainnya sedang mendiskusikan sesuatu di antara mereka dengan nada berbisik. Beberapa saat kemudian, pemuda berjubah merah tua itu menarik pandangannya, dan berkata, "Sudah waktunya. Mulailah menyerang kota, aku ingin kota surga dalam ini sepenuhnya ditaklukkan dalam beberapa tahun." Makhluk-makhluk iblis di sekitarnya semua mengadopsi ekspresi serius setelah mendengar ini, dan mereka menjawab serempak, "Kami akan melakukan segala daya kami untuk memastikan itu terjadi, Guru Xue Guang." Ada seorang penjaga lapis baja merah berdiri di samping pemuda berjubah merah tua itu, dan dia segera melemparkan barang yang dia pegang ke udara. Bola cahaya perak langsung naik ke langit, naik ke ketinggian lebih dari 100.000 kaki sebelum meledak dengan ledakan yang bergema. Sebuah rune perak dengan diameter sekitar 1.000 kaki kemudian muncul di udara sebelum memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Serangkaian rune perak yang sedikit lebih kecil juga naik ke udara secara berurutan di sekitar Deep Heaven City, seolah-olah beresonansi dengan rune perak raksasa awal ini. Semua makhluk iblis di udara dan di tanah di bawah segera mulai bersiap untuk pertempuran saat melihat ini. Serangkaian formasi cahaya raksasa menyala di dalam benteng, diikuti bola cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya seukuran pegunungan kecil muncul di udara di atas benteng, lalu meluncur langsung ke arah Deep Heaven City. Ruang setelah bola cahaya raksasa berputar dan melengkung secara drastis, menunjukkan bahwa setiap bola cahaya dijiwai dengan kekuatan yang sangat besar. Pagoda iblis dan kereta terbang di dalam ki iblis yang padat juga mulai melepaskan serangan, mengirimkan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya turun dari atas. Bahkan sebelum serangan ini mencapai batasan pelindung yang ditetapkan di Deep Heaven City, deretan formasi muncul di udara di atas tembok kota. Cahaya 5 warna menyala, dan bola api yang tak terhitung jumlahnya, bila angin, paku es, dan serangan sihir lainnya melonjak dalam hiruk-pikuk untuk berbenturan dengan serangan yang dilepaskan oleh pasukan iblis. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus satu demi satu saat ledakan cahaya yang gemilang menerangi langit yang gelap. Di bawah iluminasi cahaya ini, seseorang bisa melihat sekelompok binatang iblis yang menyerang menuju kota surga dalam seperti ratusan ular sanca raksasa. Beberapa dari binatang iblis ini berlari kencang di tanah, beberapa meluncur di ketinggian rendah, dan beberapa mengepakkan sayap mereka dengan kuat saat mereka melayang lebih tinggi di udara. Pada saat yang sama, sekelompok kereta terbang dan hiu raksasa juga perlahan bergerak menuju kota.
Tiba-tiba, sekelompok prajurit iblis lapis baja muncul di dekat monster iblis terbang raksasa. Prajurit ini entah berdiri di atas awan iblis atau duduk di atas tunggangan setan. Dengan demikian, serangan iblis terhadap Deep Haven City secara resmi dimulai. Titik-titik. Jauh di dalam hutan yang rimbun, seorang wanita cantik berkulit putih dengan baju zirah hitam duduk di bawah pohon besar dengan mata tertutup dalam meditasi. Berdiri di sampingnya adalah wanita lain dengan gaun biru megah, yang menilai dia dengan ekspresi khawatir. Setelah beberapa lama, wanita lapis baja hitam itu menghembuskan napas dan perlahan membuka matanya. "Apakah Anda sudah pulih sepenuhnya, Sister Liu Ji?" Yuanca buru-buru bertanya saat ekspresi gembira muncul di wajahnya. Jika Sunset True Flames bahwa semudah itu untuk dipulihkan, maka dia tidak akan begitu terkenal di alam suci kita. "Aku sudah minum beberapa piroh, tapi aku baru saja berhasil menekan lukaku. Kecuali aku mengasingkan diri setidaknya selama 1 abad, tidak mungkin aku bisa pulih sepenuhnya. Namun, cukup jelas bahwa juga belum pulih dari luka-lukanya. Jika tidak, tiruanku ini pasti tidak akan bisa bertahan." "Sunset Arrow miliknya," jawab Liu Ji. "Memang. Namun, fakta bahwa tubuh kita yang sebenarnya tidak dapat turun ke dunia ini menempatkan kita pada posisi yang sangat tidak menguntungkan melawannya." Yuan Cha menghela nafas dengan ekspresi kompleks di wajahnya. "Kita memang bukan tandingannya sendiri, tapi bahwa saat ini tidak lagi menjadi leluhur suci yang terkenal seperti dulu. Kita memiliki pasukan iblis yang kita miliki, kita tidak perlu menghadapinya sendirian. Namun, setelah kita kembali, pastikan kamu tidak pergi kemana-mana kecuali benar-benar diperlukan. Hanya dengan tetap berada di pasukan iblis kita bisa memastikan keselamatan kita sendiri," kata Liu Ji dengan suara dingin. "Terima kasih atas ucapan hati-hatimu, suster, tapi menilai dari kepribadian bahwa, kurasa dia tidak akan begitu tertarik memburu beberapa klon milik kita, dan itu tidak akan membantu situasinya saat ini. Dia harus sadar bahwa pengorbanan suci telah dimulai, namun dia masih berani muncul di sini. Dia pasti memiliki semacam motif tersembunyi," kata Yuan Cha dengan hati-hati. "Motif tersembunyi? Motif apa yang dia miliki selain untuk pulih dari luka-lukanya dan mendapatkan kembali kekuatan sihirnya?" Liu Ji terkekeh dingin sebagai jawaban. "Itu benar. Bahwa adalah ahli ramalan yang cukup terkenal di alam suci kita. Mungkinkah dia ada di sini karena dia melacak sesuatu yang dapat membantunya sembuh? Kurasa dia tidak akan mau mengambil tindakan seperti itu, mengambil risiko sebaliknya." Tanda petik ganda tutup. Liu Ji sedikit tersendat setelah mendengar ini sebelum pandangan kontemplatif muncul di matanya. "Mungkin begitu. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk lain waktu. Untuk saat ini, aku akan membawamu kembali ke wilayah manusia. Selama kita bisa bersatu kembali dengan klonmu yang lain, kita tidak perlu khawatir," saran Yuan Cha. "Aku tidak melalui semua masalah ini untuk menyelinap ke alam di belakang punggung kakek tua itu hanya untuk bersembunyi di suatu tempat seperti pengecut. Aku datang ke sini untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi kita berdua. Menurut kesepakatan yang dibuat antara leluhur suci, kita semua leluhur suci akan menerima hak kepemilikan lebih dari setengah wilayah manusia yang berhasil kita taklukkan di alam roh ini. Aku tidak bisa begitu saja bersembunyi dan melewatkan kesempatan yang begitu fantastis," kata Liu Ji. "Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Suster Yuan Cha bertanya dengan alis berkerut. "Setelah kita kembali, saya akan meminum Dragon Lock Pill untuk potensi laten klon ini sehingga dapat memulihkan sementara 80% hingga 90% kekuatan sihirnya. Setelah itu, kami masih dapat membantu Anda dari bayang-bayang selama kita tidak menghadapi lawan yang terlalu kuat," kata Liu Ji dengan sikap serius. Yuan Cha sangat terkejut mendengarnya. "Pil Dragon Lock? Tetapi jika Anda meminum pil itu, Anda harus mengasingkan diri selama setidaknya 1000 tahun untuk pulih dari luka Anda dan efek samping pil itu. Jadilah itu. Jika kita dapat meraup cukup banyak manfaat, hampir tidak ada konsekuensi apapun jika klonku ini harus mengasingkan diri selama 1000 tahun. Selama waktu ini, aku harus merepotkanmu untuk melindungiku jadi klon ini tidak binasa," kata Liu Ji. "Yakinlah, saya turun ke alam roh ini dengan tujuan tunggal untuk membantu Anda, kakak.
Siapa sangka kita akan bertemu bahwa di sini? Memikirkan kembali ikatan yang pernah kita bagi, sungguh sangat menyedihkan bahwa banyak hal menjadi seperti ini, kata Yuanca dengan senyum mesam. HMPH, Balhu memilih jalan yang menyimpang dari kita, jadi kita selalu ditakdirkan untuk menjadi musuh. Pemenang mengambil semua sementara yang kalah tidak mendapat apa-apa, itu selalu terjadi di alam suci kita. Jika saya dikalahkan pada hari itu sebaliknya, takdir yang akan saya derita pasti akan jauh lebih tragis daripada situasi bahwa saat ini, Liu Ji mendengus dingin sebagai jawaban. Mungkin. Namun, bahwa adalah salah satu dari 3 leluhur besar ras suci kita, akan sangat sulit untuk sepenuhnya menghapus pengaruhnya. Tidak terlalu terlihat di permukaan, tetapi jauh di lubuk hati, saya dapat mengatakan bahwa masih ada banyak orang yang setia padanya. Yuanca menghela nafas. Sebagai seorang ibu pemimpin, pengaruhnya secara alami jauh melebihi kita para leluhur suci. Namun, tidak peduli seberapa besar pengaruh yang dimiliki seseorang, pengaruh mereka tetap tidak akan mampu bertahan dalam ujian waktu. Dalam 30.000 atau 40.000 tahun, mungkin ada tetaplah orang yang mengingat dan setia padanya, tapi setelah 100.000 tahun atau bahkan 1 juta tahun, pengaruhnya pasti akan lenyap. Meski begitu, kita tidak bisa begitu saja membiarkannya berkeliaran di daerah ini. Begitu tubuh asliku mampu untuk turun ke dunia ini, aku akan mengatur sekelompok orang untuk secara khusus menargetkannya. Kita secara alami tidak bisa mengakhiri hidupnya, tapi di saat yang sama, kita pasti tidak bisa membiarkan dia menggagalkan rencana kita. Liu Ji berkata dengan suara dingin. Mengingat kamu telah membuat keputusan, aku secara alami tidak keberatan. Sekarang kamu telah berhasil menekan luka-lukamu, mari kita kembali ke wilayah manusia segera. Kembali ketika kita pertama kali berangkat, pembatasan dari penguasa roh kota sudah hampir sepenuhnya dipangkas, mungkin kita akan bisa menaklukkan kota segera setelah kita kembali, kata Yuanca saat sedikit kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya. Sebaliknya, Liu Ji jauh lebih tenang. Pasukan yang dipimpin oleh klonku yang lain terdiri dari pasukan elit yang aku pilih sendiri. Itu bisa menduduki peringkat 3 teratas dari semua pasukan yang telah turun ke alam roh, jadi akan mengejutkanku jika itu tidak bisa menaklukkan satu kota manusia. Tanda petik ganda buka. Itu benar. Kalau tidak, tiruanmu itu tidak akan memiliki kapasitas cadangan untuk mengirimku keluar untuk menggagalkan rencana manusia. Yuanca terkekeh. Ayo pergi. Mudah-mudahan, semuanya berjalan lancar seperti yang kita bayangkan, kata Liu Ji sambil melihat ke langit. Sayang sekali kita membiarkan bocah Han itu pergi, gerutu Yuanca saat ekspresi frustrasi muncul di wajahnya. Liu Ji hanya tersenyum dan tetap diam sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola lampu merah. Lampu merah berisi gerbong terbang berwarna merah tembus pandang yang hanya berukuran beberapa inci. Gerbong itu sangat rumit, dan itu langsung membengkak menjadi beberapa puluh kaki atas perintahnya. Yuanca terbang ke gerbong tanpa ragu-ragu, dan Liu Ji juga bangkit sebelum perlahan-lahan naik ke gerbong. Detik berikutnya, kereta terbang itu melesat ke kejauhan sebagai seberkas cahaya merah. Titik-titik. 5 bulan kemudian, kota penguasa roh, salah satu dari 3 kota berdaulat umat manusia, akhirnya ditaklukkan oleh pasukan iblis. Tidak hanya semua pembudidaya manusia di kota terbunuh, bahkan para tetua tahap integrasi tubuh tidak berhasil melarikan diri. Namun, para tetua itu telah meninggalkan pasukan iblis sebuah kenang-kenangan besar untuk mengingat mereka, meledakan diri bersama untuk membunuh sejumlah raja iblis yang sama, serta ribuan makhluk iblis tingkat tinggi. Satu-satunya yang berhasil melarikan diri adalah roh Sovereign yang baru diangkat, yang melepaskan kemampuan luar biasa untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang tak terduga. Pada akhirnya, dia bisa menemukan jalan untuk melarikan diri, dan meskipun dia menderita luka parah, dia berhasil melarikan diri pada akhirnya. Setelah pertempuran itu, tidak ada berita lebih lanjut tentang penguasa roh yang muncul. Dalam kemarahan, makhluk iblis tingkat tinggi dari pasukan iblis membunuh semua pembudidaya manusia yang telah mereka tangkap, dan menebang pohon raksasa yang merupakan simbol dari kota penguasa roh. Seluruh kota hancur, dan sangat sedikit bangunan yang tersisa. Namun,
pasukan iblis juga menderita kerugian besar selama pertempuran ini. Dengan demikian, alih-alih segera melanjutkan untuk menyapu daerah terdekat, mereka beristirahat dan memulihkan diri di sisa-sisa kota roh Sovereign dan mulai mengisi kembali binatang iblis mereka yang hilang melalui lorong menuju ke alam iblis penatua. Yang cukup mencengangkan bagi pasukan manusia yang tersisa di wilayah Tianling adalah pasukan iblis mulai membangun benteng dan benteng setan di wilayah yang telah mereka taklukkan. Mereka juga mulai menanam beberapa pohon iblis hitam-hitam yang melepaskan ki iblis di daerah terdekat, dan tampaknya mereka berencana untuk menetap secara permanen di alam roh. Ini secara alami merupakan penemuan yang cukup mengkhawatirkan, dan pasukan manusia ini melakukan segala daya mereka untuk menginformasikan pemukiman manusia di daerah lain tentang informasi ini. Tidak lama setelah itu, semua pemukiman manusia yang paling menonjol telah disadarkan akan hal ini, termasuk kota surga dalam. Di permukaan, mereka tidak menunjukkan banyak reaksi terhadap ini, tetapi keadaan tidak begitu tenang di belakang layar. Di dunia purba, sekitar selusin pagoda yang tingginya sekitar 1000 kaki telah muncul di tengah hutan primitif yang lebat di tepi wilayah suku kayu. Pagoda ini dihubungkan oleh bagian tembok kota abu-abu untuk membentuk benteng kecil dengan diameter sekitar 500 meter. Di dalam benteng ini, ki iblis yang padat bergejolak, dan sekelompok makhluk iblis berbaju zirah terlihat berpatroli di tembok kota. Di udara di atas benteng itu ada lubang hitam dengan luas sekitar 1 hektar. Ini salah satu simpul di mana alam iblis penatua tumpang tindih dengan alam roh. Namun, dibandingkan dengan supernode yang muncul di wilayah manusia, yang satu ini sama sekali tidak signifikan dan kecil. Makhluk iblis berkulit merah yang berpatroli di benteng semuanya memiliki basis budidaya yang agak lesu, dan mereka tampaknya bukan elit iblis sejati. Ini adalah kejadian yang cukup normal. Lagi pula, ras iblis penatua pasti tidak akan mengirim pasukan elitnya ke simpul spasial sekecil itu. Faktanya, jika bukan karena fakta bahwa jumlah simpul di wilayah suku kayu jauh lebih sedikit daripada yang ada di wilayah manusia dan iblis, bahkan tidak akan ada benteng iblis yang didirikan di sini. Menilai dari kumpulan besar pohon hangus dan kawah yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi permukaan tanah, orang dapat melihat bahwa banyak pertempuran telah terjadi di sini, tetapi yang kalah dari pertempuran itu jelas bukanlah makhluk iblis ini. Tentu saja, ini juga karena suku kayu tidak terlalu memperhatikan simpul iblis sekecil itu. Sebaliknya, mereka mengarahkan sebagian besar kekuatan mereka ke arah simpul raksasa yang benar-benar merupakan ancaman bagi suku kayu. Namun, bagi pemukiman suku kayu setempat, simpul yang lebih kecil ini menjadi ancaman serius. Karena itu, sesekali, mereka akan mengatur sekelompok prajurit untuk menyerang benteng, tapi sayangnya, usaha mereka sejauh ini sia-sia. Selanjutnya, benteng iblis ini mampu terus-menerus menarik kekuatan dari simpul iblis di atas, jadi itu terus menjadi lebih kuat. Ini secara alami menabur lebih banyak kepanikan di antara pemukiman suku kayu di dekatnya, dan frekuensi serangan yang mereka lancarkan meningkat lebih jauh. Pada hari ini, sekelompok makhluk suku kayu muncul beberapa puluh kilometer jauhnya dari benteng iblis. Mereka dibalut baju besi kayu kuning dan hijau, dan mereka perlahan-lahan maju menuju benteng menggunakan teknik gerakan. Ada variasi tingkat tinggi dalam basis budidaya makhluk suku kayu ini, tetapi mereka semua bergerak dengan cara yang sangat tersembunyi dan tampaknya cukup terlatih. Mereka dipimpin oleh seorang pria tua spasial tempering stage dan pasangan paruh baya tahap transformasi dewa akhir, dan ketiganya juga orang-orang dengan basis kultivasi tertinggi dalam grup. Mereka bertiga sedang melakukan perjalanan di garis depan kelompok sambil dengan hati-hati berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Terima kasih telah meminjamkan kami bantuan Anda, Tetua ZHU. Jika Anda dapat membantu kami meruntuhkan benteng setan ini, kami pasti akan berterima kasih dengan hadiah yang bagus atas usaha Anda, kata pria paruh baya itu dengan sikap bersyukur. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku juga anggota suku kayu, jadi sudah sewajarnya aku berkontribusi pada perlawanan terhadap makhluk jahat ini.
Namun, aku telah mengambil risiko cukup dengan datang ke sini dan meninggalkan keluargaku terekspos, jadi kita harus mengurus masalah di sini secepat mungkin, kata pria tua itu dengan sikap yang agak prihatin. Yakinlah, Penatua ZHU, kami telah membawa semua kekuatan terkuat yang kami miliki, dan kami juga berniat untuk mengakhiri hal-hal dalam satu pertempuran terakhir. Jika tidak, semakin lama hal ini berlarut-larut, semakin merugikan itu akan terjadi kepada kami. Melalui pertempuran terakhir kami dapat menentukan bahwa pembudidaya paling kuat di benteng hanya 4 makhluk iblis tahap transformasi dewa. Dengan bantuan Anda, saya yakin kami akan dapat menjatuhkan mereka. Wanita suku kayu paruh baya juga ikut campur. Jika hanya itu yang mereka miliki, maka kamu bisa menyerahkan semuanya kepadaku sementara kalian semua fokus untuk menghancurkan simpul iblis itu. Tanpa benda yang menggantung di atas kepala kita, makhluk jahat itu tidak akan menjadi ancaman bagi kita lagi, kata pria tua. Pasangan paruh baya bertukar pandangan setelah mendengar ini sebelum mengangguk setuju. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan, Tetua ZHU. Setelah kami menghancurkan simpul itu, kami akan membantu Anda membunuh makhluk iblis tingkat tinggi itu. Tanda petik ganda buka. Ekspresi pria tua itu mereda setelah menerima tanggapan afirmatif ini, dan mereka bertiga mendiskusikan strategi untuk sementara waktu lebih lama sebelum fokus untuk terus maju. Namun, terlepas dari apakah itu 3 makhluk suku kayu bermutu tinggi atau ribuan makhluk suku kayu lainnya bersama mereka, tidak satupun dari mereka memperhatikan sepasang meteor yang berkedip dengan cahaya biru, menilai mereka dari dalam awan gelap di langit di atas hutan. Pemilik sepasang meteor tidak lain adalah Hon Li, dan dia melirik kelompok itu, lalu mengarahkan pandangannya ke benteng iblis dengan tatapan kontemplatif di matanya. Tiba-tiba, senyum muncul di wajahnya, dan dia terbang keluar dari awan sebagai bayangan biru yang tidak jelas, terbang menuju benteng iblis bersama dengan kelompok makhluk suku kayu.